Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita kembali terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Terlebih lagi nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat merasakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan tak lupa juga untuk kita selalu bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana syafaatnya yang selalu kita nantikan di yaumil akhir kelak. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tantangan di kehidupan kita dan bagaimana kita mengatasi tantangan tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah, sering sekali kita melihat bahwa banyaknya orang yang mengeluh tentang tantangan yang ia hadapi. Karena hidup kita tidak terluput dari tantangan, rintangan, cobaan, dan ujian. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemukan itu. Ketika kita bekerja, kita sering dihadapkan dengan tantangan, masalah. Kemudian ketika kita di kelas juga ada ujian. Ketika kita di rumah juga hidup bertetangga dan berteman, tentu banyak sekali masalah dan tantangan yang akan kita hadapi. Namun bagi seorang muslim, bagaimana kita dapat mengatasi tantangan tersebut? Bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi? Teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, mari kita belajar dari seekor burung Raja Wali yang terbang begitu cepat. Dan tanpa kita sadari bahwa yang menghambat burung Raja Wali itu terbang cepat adalah udara. Begitu juga kita dapat belajar dengan perahu motorboat. Tanpa kita sadari bahwa yang menghambat melajunya secara cepat perahu motorboat itu adalah air. Karena udara yang begitu kencang, ombak air yang begitu deras, begitu kuat, terkadang itu yang menghambat seekor burung Raja Wali terbang cepat dan sebuah perahu motorboat. Namun tanpa kita sadari bahwa ternyata kalau tidak ada udara, maka burung Raja Wali tadi tidak bisa terbang secara cepat. Begitu juga dengan perahu motorboat tadi. Kalau tidak ada air, maka perahu motorboat tadi tidak bisa melaju kencang. Maka dari itu kita belajar bahwa ternyata adanya masalah, adanya rintangan, adanya tantangan yang membuat diri kita menjadi lebih baik. Membuat diri kita menjadi lebih kuat. Begitu juga dengan manusia. Kita harus belajar bahwa segala masalah yang kita hadapi, segala tantangan yang kita jalani, segala cobaan yang kita alami, segala rintangan yang akan kita hadapi, itulah yang menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kita bisa belajar dari seekor burung Raja Wali dan kita bisa belajar dari sebuah perahu motorboat tadi. Nah, namun banyak sekali manusia di zaman sekarang ini yang tidak mau punya rintangan, tidak mau punya tantangan, tidak mau punya cobaan. Mereka menganggap bahwa aku mau hidup enak, aku mau hidup tanpa tantangan dan rintangan. Ikhwani wa akhwati fillah, perlu kita ketahui bahwa hambatan dari sebuah penyakit itu melahirkan obat. Hambatan dari kesulitan kita mengerjakan matematika akan menghasilkan rumus untuk memudahkan. Hambatan terhadap komunikasi kita berbicara dengan orang itu akan menghasilkan teknologi. Itu artinya segala tantangan dan rintangan yang kita hadapi akan membuahkan solusi. Nah, solusi tadi yang membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Banyak sekali ayat yang berbicara tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim menghadapi tantangan di dalam kehidupan. Salah satunya adalah Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah dirinya sendiri. Di sini Allah ingin menjelaskan, ingin menginformasikan kepada kita bahwa Allah tidak akan merubah diri kita, nasib kita, kecuali kita sendiri yang ingin mengubahnya. Kecuali kita sendiri yang bisa merubahnya. Untuk itu, mari kita merubah dari diri kita sendiri, kemudian kita bisa merubah orang lain. Begitu juga ketika kita mendapatkan tantangan dan rintangan, marilah kita untuk bermuhasabah diri, maka kita bisa mengenali diri kita lebih baik lagi. Di ayat selanjutnya juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang artinya boleh jadi segala perkara, boleh jadi suatu apapun itu yang kita benci, yang kita tidak suka itu baik bagi kita. Dan boleh jadi sesuatu apapun yang kita cintai, yang kita sukai itu tidak baik bagi kita. Maka dari itu, terkadang kita mengeluh ketika kita mendapatkan banyak masalah, banyak rintangan, dan kita tidak suka dengan hal itu. Tapi boleh jadi ini adalah hal yang paling baik. Ini adalah suatu momen, suatu kejadian yang Allah berikan kepada kita untuk kita lebih baik lagi. Sebagai contoh kecilnya adalah ketika kita merasa bahwa kita adalah orang yang kurang dalam finansial. Kemudian kita melihat teman kita adalah orang yang paling kaya, orang yang bisa beli barang apapun itu. Tapi tanpa kita sadari bahwa inilah yang diberikan Allah kepada kita. Boleh jadi kita tidak suka, tapi Allah punya rencana lain. Ketika Allah mungkin memberikan kita berada di posisi tersebut, kita menjadi orang yang sombong contohnya. Atau kita menjadi orang yang lupa kepada Allah contohnya. Maka dari itu segala sesuatu yang kita tidak sukai boleh jadi itu adalah hal yang baik bagi kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Di ayat lain Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak akan membebani suatu kaum, Allah tidak akan memberikan kita rintangan, cobaan, tantangan, masalah kecuali hanya kita yang sanggup. Setiap individu memiliki masalahnya sendiri. Setiap orang memiliki rintangannya tersendiri. Ujian yang Allah kasih kepada kita berbeda-beda. Dan ketahuilah bahwa hanya diri kita yang sanggup menjalaninya. Dan Allah tahu itu. Allah tidak akan pernah memberikan cobaan sebesar apapun kecuali kita sanggup, kecuali kita bisa melewatinya. Untuk itu, terkadang kita mengeluh, tapi mari kita pasrahkan segala perkara, segala masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah ayat di surah Al-Insyirah ayat 4 dan ayat 5. Di ayat ini Allah ulangi yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudian Allah mengulangi lagi. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 2 kali Allah ulangi dalam ayat ini. Itu artinya jelas bahwa segala tantangan yang kita hadapi, kemudian segala rintangan yang kita jalani, segala cobaan yang kita alami, setiap kesulitan pasti ada solusi. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Maka dari itu ikhwani wa akhwati fillah, di dalam hidup kita maka kita sering sekali mengeluh, kita capek, kita merasa lelah terhadap tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Tetapi jangan sampai kita lupa juga bahwa kita harus tetap pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mengambil sisi positif dari apa yang terjadi. Dan setiap individu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaannya.
Setiap masalah telah ada solusinya. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim harus bisa menghadapi tantangan tersebut, harus bisa kuat menjalani cobaan, menghadapi masalah dalam kehidupan kita, agar nantinya kita menjadi orang yang kuat, agar nantinya kita menjadi orang yang hebat, agar nantinya kita menjadi muslim yang taat. Dan semua cobaan, semua tantangan dan rintangan itulah yang membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk itu, tetap semangat menjadi orang baik dan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat menjalani dan dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.